Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ketiga pencurahan Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus hadir di sini, di tempat ini, bukan hanya di tempat ini, tapi di hati kita. Angkat tanganmu yang rindu dijamah oleh Roh Kudus. Amin. Kita percaya Roh Allah yang akan mengurapi kita, menjamah kita, asalkan kita mau berserah dan berserah kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini. Roh-Mu yang suci hadir di sini. Selama kami melawati kami Tuhan, dan Engkau melirik setiap hati-hati kami, kerinduan kami Bapa, untuk dijamah oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaibmu terjadi, kuasa mujizat nyata.
syukur. Kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Bukan kuat dan gagah kami yang ada. Kami tahu karena Tuhan kami boleh ada ya Bapa. Kekuatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, biarlah tetap setia di dalam Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami. Kami dari rumah sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang luar biasa, yang sudah menjamin dan memelihara kami sampai hari ini. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Engkau sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini, supaya layakkan kami semua, supaya kami beribadah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Mereka adalah manusia biasa, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi kalau Engkau yang pakai mereka menjadi alat-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan, layakkan mereka semua Tuhan, supaya mereka semua menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat pimpinan pujian, singer, musik, multimedia, kolektan, khususnya sebentar kami akan menerima perjamuan asa yang kudus. Engkau sucikan kami, layakkan kami semua, supaya kami menerima perjamuan asa yang kudus, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu, kami yakin tidak lalu dengan sia-sia, tetapi firman-Mu bertumbuh, berakar yang kuat, supaya benar-benar hidup kami di dalam dunia ini, kami ada di dalam jaminan dan pimpinan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu. Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami semua. Karena Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala yang membawa kami belajar setiap Jumat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Allah hadir di tempat ini. Amin. Sapa kiri kananmu, katakan, Tuhan Yesus cinta saya dan engkau. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus cinta saya dan saudara. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus cinta kepada kita, karena cintanya Dia rela mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan mengutus Roh Kudusnya untuk mengurangi kita. Amin. Dia tidak meninggalkan kita. Dia memberikan roh penghibur. Roh penghibur yaitu kuasa Roh Kudus. Amin. Kalau 2000 tahun yang lalu para murid-murid bersembayang
di loteng-loteng Yerusalem, mereka dipenuhi oleh lidah-lidah api. Yakin dan percaya, kalau engkau percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka lidah api pun akan di tempat ini. Amin. Maka lidah api pun akan mengurapi kita sehingga kita bisa berbahasa roh. Amin. Berserah kepada Tuhan. Kita percaya kalau engkau berserah kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan menjamah dan mengurapi kita. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita akan puji untuk berkata api kemuliaannya. Haleluya. Suara api
masih kuat bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan? Amin. Kita lanjut pujian kita. Pujian yang lama tetapi memberikan kekuatan bagi kita. Api Pantekosta, Tuhan kirim roh api. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Amin. Api Pantekosta turun, bumi akan menyala. Api Pantekosta turun, bumi akan menyala, menyala, menyala. Api Pantekosta, Api Pantekosta
dalam kehidupan kami. Engkau Roh Kudus yang lemah lembut, Engkau Roh Kudus yang mengerti kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami berserah kepada-Mu, Engkau akan mengurapi kami, datang dan mengurapi kami Tuhan. Setiap tangan kami yang terangkat kepada-Mu, setiap mulut kami yang memuji nama-Mu, lidah kami yang mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau akan merawat kami, menjaga kami. Haleluya. Bawa lidah kami Bapa, bawa lidah kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bawa hati kami Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu. Tambahlah kami. Datang penuhiku, datang urapiku, datang serahkanku. Engkau akan mendengarkan kehidupan kami Tuhan.
berdoa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, karena tiada Allah yang lain seperti Engkau. Engkau yang telah mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Atas kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu yang mengalir dan bekerja di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau yang selalu setia menyertai, menemani dan menjaga kami, melindungi kami. Kami boleh merasakannya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya ini berkat kasih, kemurahan dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kirim kami Roh Kudus. Hadirlah Engkau, hadirlah Engkau. Berkarya dan bekerjalah Engkau ya Roh Kudus di dalam hidup kami, untuk selalu setia menolong, menemani, membantu, hibur setiap hati kami yang terluka. Tuhan, Engkau melihat akan pribadi-pribadi kami yang hadir di tempat ini. Begitu banyak pergumulan, pencobaan, tantangan yang kami hadapi. Kami tidak mampu menghadapi itu semua Tuhan, kalau dengan mengandalkan kekuatan dan pemikiran kami. Tetapi kami percaya di dalam nama Yesus. Kami memiliki iman bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang tahu dan mengerti akan segala persoalan dan permasalahan kami. Untuk itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya kuasa Roh Kudus bekerja untuk memberikan jalan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Apapun persoalan dan permasalahan kami percaya Tuhan bekerja untuk menyelesaikan setiap persoalan dan permasalahan di dalam kehidupan kami. Terimalah Tuhan penyembahan pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami atas semua kebaikan dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sabda-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Untuk itu Tuhan, terlebih dahulu Engkau kuduskan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu sendiri yang bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu, agar apa yang diberitakan oleh hamba-Mu itu berasal daripada-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, telinga kami, supaya kami boleh dapat menerima firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu dengan penuh sukacita. Kami pun akan memberikan korban persembahan terlebih dahulu. Tuhan, Engkau kuduskan kami, ajar kami untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan, sebagai ucapan syukur terima kasih kepada Engkau atas semua apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Berkati untuk semua hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami di dalam pagi hari ini. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka menjadi hamba-Mu yang setia dan taat, yang lebih bertumbuh, bertambah dan dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau hari ini kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya hari ini untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah dalam suasana betapa hebat dan kuasa Roh Kudus dinyatakan atas gereja Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita masing-masing. 1 Petrus pasal yang kedua
1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, 23 ya. 21, 22, 23. Untuk menghormati firman Tuhan, kita semua bangkit berdiri. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kita akan baca 3 ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah Yesus Kristus, teladan dalam hidup kita. Coba bilang kiri kanan saudara, Yesus Kristus adalah teladan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kata yang hampir sama dengan teladan, contoh, ya, panutan, apalagi saudara. Itu berarti apa yang dilakukan oleh Yesus, kita harus contoh, kita harus lakukan. Amin. Lalu saudara-saudara, pertanyaannya, seistimewa apa Yesus itu? Sehebat apa, seunik apa Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan, Juru Selamat kita? Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah teladan. Segala hal yang dialami oleh Yesus itu harus kita contoh, kita teladani, kita lakukan. Tetapi saudara-saudara, ada satu pengertian, ada satu pemahaman yang dibangun. Kalau Yesus Kristus adalah Allah, maka tidak ada yang unik, tidak ada yang rasanya, tidak ada sesuatu yang istimewa. Sudah pasti kalau Dia adalah Allah, sudah pasti Dia bisa melakukan segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, pemahaman itu dibangun seolah-olah bahwa keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus itu terpisah. Lalu kita ingat saudara-saudara, seorang uskup dari Konstantinopel yang bernama Nestorius 428 yang lebih menitik beratkan kemanusiaan Kristus. Dia berpandangan bahwa kalau Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, maka itu bukan keesaan, tapi keduaan. Lalu dia lagi berpendapat, saudara-saudara, bahwa kemanusiaan dan keilahian Kristus itu berbeda, harus dipisahkan. Maka hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan kemanusiaan, misalkan mati, lapar, berdoa, lalu hal-hal yang berkaitan dengan ilahi, misalkan melakukan mujizat, bangkit dari antara orang mati, dan sebagainya. Lalu saudara-saudara, ada seorang lain lagi, ahli teologi yang menitik beratkan tentang keilahian Kristus. Dia beranggapan bahwa keilahian Kristus itu melebur kemanusiaan Yesus.
Sehingga kemanusiaan Yesus itu tampaknya saja manusia. Jadi saudara-saudara, hakikat yang ada pada diri Yesus Kristus itu adalah ilahi dalam seluruh keberadaannya. Lalu saya diskusi dengan seorang hamba Tuhan dan berkata beberapa kali, kalau Yesus itu terpisah antara kemanusiaan dan keilahiannya, maka rasanya apa yang istimewa dari Yesus? Pengalaman apa yang kita bisa dapatkan dari kemanusiaan Kristus yang terpisah dari keilahiannya? Saya bilang tidak ada yang istimewa. Mati muda, umur 33 tahun setengah. Punya pengalaman apa? Sebagai manusia. Mati di kayu salib, apakah dia satu-satunya manusia yang disalibkan? Tidak juga. Ada yang di samping kiri dan kanannya. Lalu apa istimewanya, Bapak Ibu Saudara-saudara? Sampai para ahli Taurat Farisi berkata, usiamu belum sampai 50 tahun. Saudara, ada usia-usia tertentu bagi orang Yahudi. Misalkan usia 30 tahun sudah bisa melayani, melakukan tugas pelayanan sebagai imam. Usia 40 tahun itu misalkan sudah bisa mengajar. Baru nanti usia 50 tahun bisa memberi nasihat. Jadi saudara-saudara, kalau dipisahkan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus, maka tidak ada sesuatu yang istimewa. Dia hanya hidup dalam penderitaan, katakanlah selama dalam pelayanannya 3 tahun setengah. Kalau ukurannya penderitaan, masih banyak yang lebih menderita dari dia. Murid-murid 12 rasul kecuali Rasul Yohanes mati tua. Tapi yang lain itu, Thomas di India sebagai Rasul India mati ditombak. Petrus disalib dengan kepalanya di bawah, disalib terbalik. Ada yang dirajam, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang pokoknya ngeri. Dan itu mereka alami sampai masa tua rata-rata. Bertahun-tahun. Bukan hanya rasul-rasul, tapi 70 murid, termasuk murid istimewa yang namanya Rasul Paulus. Dan seluruh gereja pada awal munculnya gereja mula-mula, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau ukurannya penderitaan, saudara-saudara, rasanya saya berpendapat tidak ada sesuatu yang istimewa. Tetapi akan jadi istimewa ketika kita percaya dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Tidak boleh dipisahkan. Lalu kita belajar tentang keselamatan. Untuk menyelamatkan manusia harus setidak-tidaknya 2 syarat. Yang pertama, karena menyelamatkan manusia, maka korbannya harus manusia. Syarat yang kedua, harus tidak berdosa. Di dunia ini ada manusia. Sekarang ada katanya 8 miliar penduduk. Termasuk di antaranya kita. Tetapi untuk menjadi juru selamat, setiap manusia, semua manusia berdosa. Maka tidak ditemukan satu orang pun manusia yang tidak berdosa. Ada manusia, tetapi semua berdosa. Di surga ada sesuatu, ada pribadi yang tidak berdosa, tetapi bukan manusia. Lalu bagaimana? Itu sebabnya firman menjadi manusia. Amin, haleluya. Firman menjadi daging.
Sehingga ditemukan ada seorang yang bernama Yesus Kristus adalah manusia, sungguh-sungguh manusia, sama dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Maka manusia Yesus Kristus itu bisa menjadi yang sulung, yang terdepan, mewakili manusia terhadap Allah. Amin. Amin, haleluya. Karena dia betul-betul manusia, bukan manusia maya menurut ajaran dogmatisme. Pura-pura jadi manusia, pura-pura menderita, pura-pura sengsara, pura-pura prihatin. Tidak, saudara-saudara. Dia betul-betul mengalami apa yang dialami oleh manusia, termasuk apa yang kita alami sebagai manusia yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Amin. Kecuali dalam hal dosa. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, dia bisa mewakili Allah terhadap manusia. Itulah sebabnya dia disebut sebagai pengantara. Disebut sebagai imam besar. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Memenuhi syarat wakil kita terhadap Allah dan memenuhi syarat wakil Allah terhadap manusia. Bayangkanlah betapa agung dan mulianya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Itu sebabnya untuk itu menjadi landasan bagi kita bahwa Yesus sungguh-sungguh bisa menjadi teladan yang sempurna bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Haleluya. Haleluya. Dia sangat istimewa. Dia menjadi contoh dan teladan bagi kita. Lalu apa yang harus kita teladani dari Tuhan kita Yesus Kristus itu? Apa yang harus kita contoh, yang kita harus mengikuti jejaknya seperti ayat yang kita sudah baca bersama-sama? Saya catat di sini Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ada 3 hal yang paling mendasar yang harus kita teladani sebagai umat-umat Tuhan. Maka saudara mengetahui apa yang harus kita teladani dari Yesus Kristus. Amin. Apa yang harus kita contoh dari Yesus Kristus? Karena jelas ayat ini berkata kepada kita, ikutilah teladannya, ikutilah jejaknya. Kata ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu, Bapak Ibu kita semua, dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bisa katakan amin? Mengikuti setiap langkah-langkah kakinya. Dia di depan sebagai teladan, sebagai yang sulung menghadap Bapa dalam perjalanan iman kita sampai ke sorga. Tadi bincang sedikit dengan Ibu Gembala, katanya jatuh terpeleset. Ya, lalu saya bilang sampai akhir hidup kita ya Tan. Lalu saya cerita sedikit, bapakku 75 tahun, mamaku 73 tahun tanpa pengerja, mengurus gereja cukup besar di kampung, mengurus pastori. Tidak ada anak cucu yang tinggal di sana. Harus pel gereja, harus pel pastori gereja boleh. Ada anak-anak pemuda. Harus nyuci piring, harus masak. Mata sudah rabun. Tapi saya bilang selalu sama orang tua yang kami sangat banggakan. Pak, Ma, semangat terus sampai titik darah penghabisan, sampai napas terakhir, sampai kapan Tuhan memanggil kita akan terus mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Itu juga harus menjadi kewajiban kita, mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya. Ada 3 hal yang harus kita teladani dari Yesus Kristus. Yang pertama, kasihnya. Coba bilang kiri kanan saudara, kasih Yesus. Haleluya. Kasihnya. Coba kita lihat saudara-saudara dalam ayat yang sangat populer, kita tahu itu Bapak Ibu, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4
ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita sekalian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Teladan apa yang kita teladani dari pribadi Yesus Kristus? Yang pertama, kasihnya. Karena apa? Atribut yang disematkan pada Allah kita, yang kita kenal melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus adalah Dia adalah kasih adanya. Keberadaan Allah kita itu adalah kasih. Saya baca satu buku, ada ungkapan bilang begini: orang bisa memberi tanpa mengasihi. Betul apa tidak, saudara? Orang bisa berkorban tanpa memiliki kasih. Lalu kalimat berikutnya berkata, tetapi tidak mungkin orang yang mengasihi, yang memiliki kasih, tidak memberi. Orang bisa berkorban, orang bisa memberi tanpa memiliki kasih. Tetapi tidak mungkin orang memiliki kasih, katanya, tetapi tidak memberi, tidak berkorban. Jadi yang utama yang harus kita miliki dalam hidup kita adalah kasih yang diteladankan oleh Yesus. Kita harus kerjakan dalam hidup kita ini. Amin. Haleluya. Loh, ada dalam Alkitab. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, mungkin saudara, masa bisa memberi, berkorban, sampai bakar-bakaran ini saudara-saudara, tapi tidak mengasihi. Coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang berikut saya baca bagi saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wow. Kalau seorang bisa bahasa Inggris saja, walaupun dia agak bodoh, kelihatan pintar banget, gitu ya. Saya kalau lihat orang bisa bahasa Inggris, rasanya dia paling pintar, ya. Jadi kalau saudara mau kelihatan pintar, belajar bahasa Inggris. Ya, itu baru bahasa Inggris. Ya, terus saya bilang sama teman saya, ada hamba Tuhan, ya, tidak mengapa saya sebut namanya Pendeta Silaban. Dia bawa adiknya lamar kerja, adiknya lulusan sarjana bahasa Inggris dari si borong-borong. Nggak apa-apa, susah. Saya ingat betul kisah. Lu pergi lamar jadi guru di sekolah Korea, di sekolah mana? Lalu dia datang dengan bersungut-sungut di tengah-tengah kami membangun rumah doa. Isobuwo tuh kidakon katanya. Kenapa? Udah dites, ya, udah dites. Wah, bisa. Saya bilang pasti marmuratak gitu ya, bahasa Inggrisnya marmuratak. Bahasa Inggrisnya marmuratak. Lalu saya bilang, dia bilang, tapi nggak ada yang manggil, gitu ya. Gue bilang, Pak, bukan dia tidak mau bahasa Inggris, pasti dia namanya sarjana bahasa Inggris. Tapi masalahnya logatnya, Pak. Gue bilang ya, logatnya. Nanti tiba-tiba anak Korea, what are you doing? Kata dia sama dia. Bukan nggak tahu bahasa Inggris, cuman masalahnya logat gitu. Logat Jawa juga susah juga ya. What are you doing? Gitu ya. Kan susah tiba-tiba anak Korea, ya, anak Korea masih SD, what are you doing? Lalu dia bilang, dia ketawa, saudara-saudara. Iya ya, betul juga. Kau bilang, mana mungkin dia pasti bisa bahasa Inggris. Cuma masalahnya logatnya. Bilang. Lalu tertawa juga adiknya. Iya, betul juga Bang, ya katanya ya. Iya, makanya coba yang lain. Nah ini saudara-saudara, semua bahasa manusia, bahasa malaikat, semua dia tahu. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kemudian apalagi saudara-saudara, ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ya,
Ini kita peroleh pada waktu pencurahan Roh Kudus. Doa pencurahan Roh Kudus. Apa di sini adanya? Ibu Gembala, adakah? Iya, nama masing-masing. Kami bersyukur kali ini kami lakukan setelah 23 tahun pelayanan kami. Karena memang pertimbangannya dulu itu tempat nggak memadai. Iya kan? Kan kalau doa pencurahan Roh Kudus ya yang berteriaklah di situ kan gitu. Yang bergerak gemetar gemetarlah di situ. Jadi kami bersyukur kali ini kami adakan, dan puji Tuhan jemaat antusias mereka ini sudah malam yang ketiga. Mereka datang dengan antusias, dengan sukacita untuk memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Di antaranya saudara-saudara mempunyai karunia untuk bernubuatan dan untuk mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Luar biasa. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku. Ini yang saya katakan tadi, orang bisa memberi, orang bisa berkorban tanpa memiliki kasih. Tetapi orang yang memiliki kasih pasti berkorban. Amin. Pasti memberi. Jadi yang kita kejar di sana adalah kasih. Karena kalimatnya berbunyi begini, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Kurang kasih apa ini? Tentu kasih Allah yang harus kita teladani dalam hidup kita. Amin. Kasih yang lain. Saya ingat tahun 2009, anak kami yang ketiga Daniel Tohab Saputra lahir di rumah sakit Mary Cilengsi. Setelah masuk ruang inap, ada seorang ibu yang merengek-rengek sama suaminya. Ya, dia merengek-rengeknya bilang begini, "Pak, aku haus." Udah reta-reta bibirnya reta-reta haus. Oleh medis bilang nggak boleh dulu minum, katanya betul ya, nggak boleh dulu minum sampai waktu tertentu. Jadi dia merengek-rengek, akhirnya suaminya kasihan sembunyi diambil sapu tangan, pergi ke kamar mandi, dicelupkan di bak mandi, diperas sedikit, lalu sembunyi dikasih sama istrinya. Lalu istrinya isap-isap sapu tangan yang sudah berair itu, dibawa spray. Tidak lama kemudian langsung terjadi masalah. Lalu suaminya dimarahi, "Kenapa Bapak mau bunuh istri Bapak ya? Bapak ya." Ini karena kasih loh saudara ya. Kasihan sama istrinya. Bukan kasih itu yang saya maksud. Kasih tanpa pengetahuan juga jadi salah juga. Hati-hati tiba-tiba ya anak gadis merengek-rengek dengan sembarangan, tolong saudara-saudara, nanti dipoto orang, masuk viral saudara-saudara. Alasan karena kasih. Baru-baru ini kejadian juga di Jambi, keluarga anak Tuhan. Hanya karena dia bilang sama kakaknya, "Kak, sama-sama kerja sama kalian ya sama rumah sakit ini, mau mematikan aku karena apa?" Juga sama, jangan kasih minum dulu. Masa cuma minum ku minta kau nggak kasih? Lalu karena sudah merepek terus dia adiknya ini dikasih, kakaknya kasihlah diam-diam. Terjadi masalah. Jadi kasih tanpa pengetahuan dan pengendalian diri juga jadi salah juga. Amin. Amin. Haleluya. Tetapi kasih yang harus kita teladani dari Yesus Kristus adalah kasih yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi alasan kasih Allah melakukan sesuatu bagi manusia adalah kasih itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memiliki kasih Allah dalam hidup kita, itu sama artinya kita memiliki pribadi Allah dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara-saudara, itulah teladan yang pertama yang kita harus teladani dari Yesus Kristus. Memiliki kasih. Kalau kita memiliki kasih, wah, apa yang bisa kita tahan dalam hidup ini? Gak ada. Yang berikut saudara-saudara, teladan yang kedua yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan, yang kedua
pengorbanannya. Coba bilang kiri kanan saudara, pengorbanannya. Pengorbanannya. Ada satu kalimat yang menarik hati saya dari almarhum pendeta J.E. Aundato. Dia bilang begini, kalau kita berkorban tidak merasa sakit, itu bukan korban. Kalau kita berkorban tapi tidak rasa apa-apa, itu bukan korban. Atau jangan-jangan itu bukan korban, jangan-jangan itu sumbangan, jangan-jangan itu hanya pemberian. Tapi berkorban itu ada sesuatu yang kita lepaskan, dan sesuatu itu yang terbaik pada Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Bukan hanya diukur menurut firman Tuhan, tulus, ikhlas, dengan rela. Tetapi ada sesuatu yang kita lepaskan dan itu berharga. Kita ingat Bapak Ibu saudara-saudara, setiap pengorbanan bangsa Israel itu dinilai oleh imam-imam. Majusi A, kerjamu di mana? Penghasilanmu berapa? Anakmu berapa? Mungkin kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena apa? Seluruh penduduk Israel itu dikuasai, dikendalikan oleh para imam-imam Lewi. Lalu kau ngapain ke sini? Membawa korban. Menurut ukurannya, kau bisa mempersembahkan kambing domba. Aku tekukur aja, Pak. Yang penting kan tulus ikhlas, ya kan gitu ya. Oh, gak bisa, gak diterima. Datang yang lain lagi. Oh, menurut ukurannya kau harus mempersembahkan lembu sapi untuk orang-orang yang mampu. Lalu ada orang lain, oh kau bisalah persembahkan tekukur atau merpati. Semua korban itu adalah sesuatu yang dilepaskan, dan itu yang terbaik dari setiap pribadi, setiap keluarga bangsa Israel. Dan mereka merasakan apa yang keluar, apa yang mereka bawa kepada Tuhan melalui korban-korban mereka. Dasar manusia kan saudara-saudara berlomba paling kecil. Ada di sini berlomba paling kecil? Kalau janji imam ada? Gak bisa, saudara-saudara. Ketat sekali. Nah, masalahnya sejauh apa pelayanan atau gereja mengintervensi keberadaan saudara, hubungannya misalkan diantaranya korban saudara. Tetapi Tuhan tahu dan mengerti saudara mampu apa tidak dalam hidup ini. Karena apa? Teladan yang kedua yang kita teladani dari Yesus Kristus adalah pengorbanannya. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Karena apa? Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Jadi saudara-saudara kekasih, jadilah anak Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, dan jemaat yang memiliki kasih, dan jemaat yang memiliki rasa berkorban yang luar biasa. Amin. Melihat pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, teladan yang ketiga saya catat di sini, yang ketiga, kerelaan kasihnya atau kerelaannya. Dia rela. Kita lihat saudara-saudara dalam ayat yang populer saudara-saudara dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-4 sampai ayat berikutnya saya baca bagi saudara. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini bicara kerelaan.
rela, senang melihat orang. Kami punya kumpulan hamba-hamba Tuhan, aktivis dan penyuluh Kota Bekasi, namanya kumpulan itu Good Servant. Ya, kalau bahasa Bataknya kumpulan Parhalado, ya. Di Bekasi ini ada kumpulan Parhalado, kebetulan saya pengurusnya. Tapi di Kota Bekasi ada Good Servant. Ya. Lalu, oh Pak Rumah Piala. Saya bilang, Pak Rumah Piala nanti yang pertama ya. Gitu ya. Arisan. Lalu, sudah tinggal besok. Pak, begini. Akulah dulu ya, karena begini. Ya udah nggak apa-apa, mungkin lebih perlu dari saya. Ya udah, yang kedua sama. 2 hari sebelum, ya kita sudah berharap bahwa ada berkat ini karena ada arisannya kebetulan. Ya pinomat ya, pinomat lagi saudara ya. Ya untuk bayar apa gitu ya. Nah, kita udah ragu itu nanti dapat berkat dari sini. Tiba-tiba 2 hari, ada kawan kita kamarnya atapnya ambruk. Ya, dia bilang bagaimana? Aduh, kita juga sudah hitung-hitung gitu ya. Ya, itu bagaimana? Pertama gagal, yang kedua gagal lagi kan gini. Saya bilang ya udahlah, udah dia aja. Menurut saudara saya rela apa tidak? Itu yang rela. Kalau menurut Girilan bukan rela namanya. Rela nggak Bapak Ibu Saudara yang lain lebih berhasil daripada saudara? Yang ada iri hati. Wah, samanya kita melayani, kok dia lebih sukses? Lalu dicari-cari dari mana sumber berkatnya ya? Karena nggak rela. Rela melihat orang maju. Saya saksikan lagi saudara-saudara. Saya berapa kali saksikan, sementara ngurus orang, ya, ngurus pelayanan kawan. Anakku butuh hanya 4-5 juta, daftar di BSI. Anakku sekarang kuliah di BSI, ya, di BSI. Lagi ngurusin, tolonglah om, tolonglah kawan itu atapnya tinggal apa, tolonglah butuhlah puluhan juta, tolonglah om, bantulah layak. Ya, saya sudah sumpah kemarin. Lalu anak saya yang tertua Hana Sofi sudah 2 tahun nganggur, gak mau sekolah kita pula, saudara ya, dia mau kuliah. Bilang sabar anak, belum ada berkat. Istriku udah bilang, udah gak apa-apa, usah ngurusin yang lain dulu, urusan kita aja, kita anak aja cuma butuh 4-5 juta, gak ada uang. Tarhona, gitu ya. Wah ini kan supaya nggak rela kan gitu ya. Urusin yang lain. Kebetulan pembangunan gereja kawan-kawan. Ya. Lalu datang anak saya, ini siapa? Wah, anakku. Udah masih sekolah SMA. Lalu kesempatan aku bilang, ya itulah om, 2 tahun udah pengen kuliah tapi nggak ada uang. Terperangah, terpelongo Bapak itu. Mungkin dia pikir masih sempat-sempatnya kawan ini ngurusin urusan orang lain, urusan sendiri aja nggak beres. Kenapa? Nggak ada uang. Kita mikirin pelayanan kawan yang banyak, tetapi anak sendiri nggak bisa. Tetapi bisa jadi karena saya rela. Aku bilang sama istriku, Mak, gak ada juga kalau kita stop juga, kita gak perhatikan juga, kan bukan uang kita juga, uang orang lain juga. Cuman membantu meyakinkan. Ya udahlah. Tapi syukur pada Tuhan, terjadi mujizat akhirnya anak kami bisa kuliah. Amin. Amin. Lalu awalnya dia bilang nanti sampai, ya saya tangkap sampai selesai. Rupanya sampai semester 4, bayar semester 4 sudah, maaf Pak, sudah selesai ya. Lagi beginilah, pusing 7 keliling. Gak mungkin berhenti, bagaimana ini? Bagaimana ini? Gak banyak, sudah, gak banyak. Mungkin ada di sini yang kuliah di BSI. Ya. Gak banyak.
Tapi saya tahu anakku istimewa di sana. Amin. Haleluya. Tanpa ku ketahui rupanya anakku bahagia. Lalu satu hari dia bilang, gak ada. Lalu dia bilang, anakku bilang begini, Pak, aku sudah semua biaya kuliahku ditanggung kampus. Haleluya. Bukan karena mengajukan apa permohonan tolong dimudahkan. Lalu kita urus surat keterangan tidak mampu. Tetapi bentuk apresiasi dari kampus untuk anak kami. Karena apa? Dia jadi apa itu namanya, broadcasting apa tuh lah pokoknya, atau bikin film untuk apa. Misalkan kalau ada orang tua apa, pokoknya anak. Dan saya rasakan mujizat itu. Ku bilang, nah boleh orang bilang itu nggak favorit, tetapi kau istimewa di situ. Karena apa? Rela. Nah, jemaat Tuhan yang ketiga, jemaat harus memiliki kerelaan. Amin. Memiliki kasih, memiliki pengorbanan, kerelaan. Ketiga ini adalah satu hidup, satu keberadaan hidup yang mampu melepaskan yang terbaik. Amin. Melepaskan yang terbaik. Membawa, melepaskan yang terbaik. Kalau kita datang ke gereja bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita melepaskan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya jemaat di sini akan semakin diberkati kalau saudara datang di rumah Tuhan, bukan supaya saudara diberkati Tuhan, bukan hanya saudara dibuat sukses berhasil, tetapi lebih dari itu, saudara datang pada Tuhan membawa setiap korban-korban kita, membawa hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Urusan Tuhan memberkati kita sudah selesai. Amin. Jadi sebenarnya kita tidak sedang mencari berkat, mengambil berkat. Cuman ada aturan mainnya, itu saja. Berkat sudah disediakan oleh Tuhan. Semua tersedia. Tergantung saudara melakukan firman apa tidak, itu saja. Jadi ketika kita datang pada Tuhan, kita memiliki kasih, kita memiliki pengorbanan, kita memiliki kerelaan, kita bawa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berkati aku, Engkau sudah selamatkan aku bawa hidupku kepadamu Tuhan. Pakai hidupku jadi alat dalam tanganmu ya Tuhan. Berkati aku supaya bisa memberkati orang lain, supaya membantu orang lain, dan nama Tuhan dipuji, ditinggikan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus baik. Yesus baik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti lagunya Betapa Besar Kasih-Mu Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bacakan firman Tuhan bagi kita mendahului sakramen perjamuan kudus hari ini. Wahyu pasal yang kelima ayat 4 mulai. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih,
ajaib Tuhan. Haleluya. Sampai kapanpun, setiap langkah, setiap perjalanan hidup kita, hubungkan dirimu dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan untuk setiap keadaan apapun, situasi apapun, hubungkan dirimu dengan Tuhan. Dia yang mati, Dia yang mengorbankan dirinya pada dosa. Haleluya, haleluya. Supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari para pelayan berjamaah terus. Inilah umat-umatmu berdiri di hadapanmu, mengucap syukur untuk pengorbanan, untuk kasih dan kerelaan. Engkau menyelamatkan kami dengan darah-Mu sendiri Tuhan, menggantikan posisi kami. Hukuman yang harusnya ditanggungkan pada kami, tapi Engkau menanggungnya di Kalvari. Sucikan, kuduskan seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa pelanggaran mereka masing-masing. Kami semua supaya kami berkenan menerima berkat yang besar hari ini. Tuhan Yesus, Engkau kuduskan, sucikan, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang sebentar membawa roti dan anggur dibagi-bagikan atas seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati pelayanan mereka, urapi mereka ya Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan berkatilah roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu sendiri, yang akan diberikan, dibagi-bagikan di antara kami. Sucikan, kuduskan,
dengan kuasa dari tempat mati, sehingga mujizat-Mu dinyatakan bagi seluruh jemaat yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dan pakai urapi hamba-Mu menjadi alat dalam tangan Tuhan hari ini. Kami melakukan tugas pekerjaan Tuhan yang mulia hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya. Engkau yang sakit, mengalami kelemahan, ada darah Yesus. Percayalah, Dia lebih bernyaman menyembuhkan sakit penyakit kita. Dalam nama Yesus, Engkau yang lemah, ada Tuhan yang tidak terpantas saja. Engkau pasti dikuatkan dan mampukan. Dalam nama Yesus, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, kemasan, siapa Jemaat silakan bangkit berdiri. Haleluya. 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 Dengan penuh rasa hormat kepada Dia yang mati bagi kita, pegang roti dengan tangan kanan, kemudian angkatlah lebih tinggi dari kepala sebagai penghormatan kita untuk tubuhnya yang terpaku di Kalvari,
menebus dan menyelamatkan kita semua. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sama-sama makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan, dengan penuh rasa hormat kepada Dia yang ada di tengah-tengah kita, pegang cawan dengan tangan kanan, kemudian angkatlah lebih tinggi dari kepala sebagai penghormatan kita untuk darahnya yang tertumpah di kayu, menyucikan, menebus, menyembuhkan kita sekalian. Sebelum kita minum, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita sama-sama makan dan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau yang sakit percaya engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Enyah sakit penyakit dari umat-umatmu dalam nama Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang lemah, ada Tuhan yang penuh kuasa, yang hebat, yang perkasa. Engkau dikuatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang susah, ada Roh Kudus penghibur yang sejati. Engkau adalah tebusan darahnya. Engkau dihiburkan, diberi semangat baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami sudah menerima berkat yang besar, yang indah hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Saat siang hari ini kita berdiri bersama-sama, saudaraku. Dia hidup.
Yesus Kristus, sebelum kami tinggalkan ibadah hari ini, kami naikkan doa kami secara khusus bagi umat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan. Ibu Riomas Simamora, Tuhan, dari tempat ini kami angkat doa dengan percaya sungguh pada Tuhan. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan sakit penyakit ibu. Kuasa dari Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus Kristus. Dan ada sukacita dialami oleh umat-Mu. Tuhan, tambahkan usia 1 tahun lagi bagi saudari Gina Hertia Stutsi. Tuhan, Engkau memberkati, panjang umur, sehat selalu diberkati oleh Tuhan. Kerinduan dalam hidupnya Tuhan berkati. Apa yang menjadi pergumulan hidupnya, Tuhan, Engkau yang menolong. Biarlah langkah-langkah berikutnya dari perjalanan hidupnya disertai oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus bagi Ibu Gembala. Tuhan, pulihkan, sempurnakan bagian yang sakit tangan dan kaki. Dalam nama Yesus, Engkau jamah dan Engkau sempurnakan kesehatannya untuk terus berkarya melayani pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah setiap umat-Mu yang hadir di rumah Tuhan hari ini. Biar setiap pujian dan penyembahan kami, biar berkenan di hati Tuhan. Setiap korban-korban yang kami letakkan di kaki Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Umat-umat-Mu Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan perpuluhan ucapan syukur hulu hasil, Tuhan Yesus memberkati. Mereka melakukannya karena mereka mengasihi Tuhan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang bertugas dalam pelayanan di sepanjang ibadah ini, Tuhan, adalah kehormatan, kebanggaan bagi kami ketika Engkau mempercayakan kami sebuah tugas pelayanan. Karena kami percaya ada sukacita besar, upah kami besar di surga, karena kami melayani Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan selanjutnya dari pelayanan ini Tuhan, pelayanan gereja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun gereja-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi gereja-Mu, dan apa yang menjadi rencana-rencana ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji hormat syukur bagi-Mu. Dan akhirnya kami teringat akan saudara kami, sanak pemilik kami, orang tua yang kami kasihi, bapak, mama, kakak, abang ada di kami. Tuhan memberkati sebagaimana Tuhan berkati kami. Tuhan selamatkan sebagaimana Tuhan selamatkan kami. Mereka yang belum percaya, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dalam nama Yesus, belas kasih-Mu nyatakanlah Tuhan juga bagi seluruh keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu tidak ada keselamatan di kolong langit ini selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin negeri kami. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, ekonomi, keuangan dari bangsa kami Indonesia, berkati. Kami tolak kemerosotan ekonomi, resesi. Kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena kami umat-umat-Mu ada di negeri ini, berdoa atas bangsa kami Indonesia. Biar bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang mandiri, amat terlebih bangsa yang bebas, memuliakan Tuhan, memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, kami berkati provinsi, kota, kabupaten Bekasi, kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW, bahkan lingkungan-lingkungan tinggal kami masing-masing umat-Mu. Berkati karena kami ada di situ ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing, hantar tibakan dengan selamat, dengan sukacita, membawa berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Turunlah kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, penebusan, pengorbanan, kasih sayang, kerelaan dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pertolongan, bimbingan, urapan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Shalom jemaat GPD, Jemaat Gereja 50 Medland Tambun Cibitung. Ibadah hari ini sangat diberkati oleh Tuhan. Pemimpin pujian, singers, tim musik, semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini luar biasa. Biar Yesus dipuji, dimuliakan, ditinggikan, dan kita merasakan suasana sorga dalam ibadah hari ini. Tuhan menjamah setiap pribadi, dan firman Tuhan kiranya melekat, tertanam dalam hati seluruh jemaat untuk tetap maju terus dengan kerelaan, dengan pengorbanan, dengan kasih yang dari Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan pekerjaan Tuhan ke depan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya pelayanan ini semakin diberkati Tuhan, jiwa-jiwa semakin ditambahkan untuk memenuhi ruangan bangku yang masih kosong untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.